Oke, ayo kita kupas tuntas pertanyaan abadi yang kayaknya selalu jadi perdebatan panas di dunia developer, entah kamu baru mulai atau udah senior. Apa sih bahasa pemrograman yang paling bagus? Ini nih pertanyaan yang kayaknya paling sering di-googling, tapi jawabannya mungkin nggak seperti yang kalian kira. Ini bukan soal satu bahasa menang lawan yang lain, tapi soal sesuatu yang jauh lebih fundamental. Biar benar-benar ngerti, kita nggak bisa ngomongin teori doang, kita harus lihat contoh nyatanya. Yuk kita intip dapur beberapa tim developer top waktu mereka dihadapkan sama pilihan yang sulit. Kasus pertama, ini gila sih. Ada tim yang nekat nulis ulang semua layanannya. Mereka pindah dari Java, yang udah jadi senior di industri, ke Swift yang lebih baru dan modern. Ini langkah yang berani banget, dan pastinya kita semua penasaran. Kenapa? Dan hasilnya? Wow, gila. Performanya naik 40%. Bayangin aja, 40% itu artinya aplikasi kamu yang tadinya lemot, jadi ngebut. Ini lompatan yang luar biasa besar. Eits, tapi bukan cuma soal ngebut doang. Lihat deh angkanya, jumlah kodenya dipangkas sampai 85%. Ini artinya kode jadi jauh lebih simpel, lebih gampang diurus, dan pastinya lebih sedikit tempat buat bug ngumpet. Oke, kalau lihat ini doang, kayaknya Swift juaranya, ya kan? Kelihatan kayak kandidat paling kuat. Tapi, tunggu dulu, ceritanya belum selesai. Ayo kita lihat skenario lain yang beda banget. Sekarang bayangin skenario yang beda banget. Sebuah layanan mobile banking. Mereka butuh bahasa back-end baru buat jantung sistem mereka, microservice yang butuh performa super tinggi. Di sini salah sedikit aja bisa fatal. Jadi ini bukan cuma soal teknis, tapi soal kepercayaan nasabah. Nah, mereka punya dua pilihan utama, Rust dan Go. Ini tuh kayak milih antara ngerakit mobil F1 sendiri, presisi banget, kontrol penuh itu Rust, atau langsung ambil go-kart yang lincah, simple, dan bisa langsung gaspol. Nah, itu Go. Dua-duanya keren, tapi buat tujuan yang beda banget. Terus kenapa milih Rust? Simple. Rust itu punya semacam satpam bawaan yang bisa nangkep bug-bug nyebelin, kayak error yang bikin aplikasi tiba-tiba crash, bahkan sebelum kodenya dijalanin. Buat bank, jaminan keamanan kayak gini nilainya jauh lebih tinggi daripada sekedar cepet-cepetan develop. Nah, sekarang kita lihat dari sudut pandang lain. Duit, alias lapangan kerja. Kalau kita lihat di Indonesia, lowongan buat developer backend itu paling banyak buat yang jago Java dan Go. Jauh di atas Rust atau Python. Jadi, kalau tujuan utamamu cari kerja, kata terbaik jadi punya arti yang beda lagi kan? Oke, jadi bingung kan? Di satu sisi Swift efisien, di sisi lain Rust aman. Tapi lowongan kerja paling banyak malah buat Java atau Go. Jadi mana dong yang benar? Jawabannya ada di cara kita melihat masalahnya. Dan inilah jawaban kuncinya. Tujuannya bukan buat nyari satu bahasa yang jadi raja di atas segala raja, tapi buat nemuin alat yang paling pas, paling efektif buat nyelesain masalah yang lagi kamu hadapi. Oke, biar lebih gampang, ayo kita bedah pakai kerangka praktisnya. Maksudnya memecahkan masalah secara efektif tuh apa sih? Intinya sih, kita cuma perlu nimbang-nimbang beberapa faktor kunci ini. Proyek kamu butuh apa? Butuh ngebut secepat kilat kayak aplikasi trading saham, di mana tiap sepersekian detik itu penting? Ya, performa jadi nomor satu. Atau kamu lagi bangun startup yang produknya harus cepat rilis ke pasar? Jelas, kecepatan development yang jadi dewa. Nah, disinilah semuanya jadi masuk akal. Coba kita sambungin lagi ke contoh tadi. Ingat Bang itu? Mereka butuh performa dan keamanan, makanya pilih Rust. Startup yang mau cepat-cepat launching, Go atau Python jadi pilihan logis. Kamu yang lagi cari kerja di Indonesia, ya jelas, Java atau Go yang ekosistemnya udah matang jadi prioritas. Tuh kan, semua pilihan tadi jadi make sense banget. Ini nih, yang ngebawa kita ke kesimpulan paling penting. Sesuatu yang bakal mengubah cara pandang kita soal perdebatan ini selamanya. Artinya apa? Kita harus berhenti nanya apa sih bahasa pemrograman terbaik? Pertanyaan ini, meskipun kedengarannya penting, sebenarnya salah kaprah. Dan cuma bikin kita terjebak di debat kusir online yang gak ada ujungnya. Pertanyaan yang sebenarnya adalah, apa alat terbaik buat pekerjaan kamu? Dengan kerangka yang tadi kita bahas, kamu jadi punya kekuatan buat milih secara strategis. Berdasarkan kebutuhan proyek, skill tim kamu, bahkan tujuan karirmu sendiri. Jadi lain kali ada yang nanya, apa bahasa pemrograman terbaik? Kamu udah tahu jawaban yang benar. Jawabannya bukan nama bahasa, tapi pertanyaan balik. Memangnya buat pekerjaan apa?